Halo sahabat pioner, bertemu kembali di channel Ublok TV Info. Nah, kali ini teman-teman kita akan membahas seputar Finerwalk kembali ya. Sore hari ini seperti ya sore-sore kemarin sebenarnya, tetapi informasi Finerwalk pastinya akan terus ada perubahan dan pembaharuan. Nah, teman-teman, kita hari ini ya membahas tentang apa yang disampaikan Nicholas Kokalis, teman-teman. Jadi Nicholas Kokalis itu mengatakan ingin mengantisipasi masa depan cerah jaringan Pi di dunia mata uang digital. Nah, jadi misi visi dari Nicholas Kokalis sendiri adalah untuk menjadikan ya mata uang terdesentralisasi yang mana dengan cara mengklik ya menggunakan handphone, dan inilah yang disebut Finerwalk, teman-teman. Jadi pendiri Finerwalk Nicholas Kokalis itu bersiap sebenarnya untuk mengubah landscape mata uang digital dengan proyek ambisiusnya. Apakah ini akan segera ya terjadi ya? Dan tentunya dalam pernyataan yang baru-baru ini ya, Nicholas ini menyoroti masa depan Pi ini yang lebih cerah tentunya. Nah, kalau seandainya ya dengan 100 miliar ya supply itu bisa membuat masa depan menjadi cerah, intinya orang-orang atau pioner yang menambang Finerwalk ya koin mata uang digital ini akan merasa hidup nyaman tentunya. Jadi setelah diluncurkan kemudian proses sampai hari ini dengan berjuta-juta penambang ya, maka tentunya harapan pioner itu akan lebih baik, dan tentunya harapan core team juga yang terbaik. Karena Nicholas Kokalis ya seorang ya teknopreneur. Nah, tentunya ini sebagai pendiri ya tentunya harus mengabdikan dirinya terus dengan Finerwalk ini demi masa depan Finerwalk yang sangat cerah, dan yakin ya bahwa proyek ini akan menjadi kekuatan yang kuat di bidang mata uang digital, mendorong pengembangan dan inovasi di seluruh industri. Nah, seperti itu. Kemudian juga pernyataan ya, ini ya sebenarnya tidak dianggap enteng karena Finerwalk telah mengambil langkah besar untuk memperluas cakupan bisnisnya, termasuk memperoleh izin operasi di Tiongkok dan memasuki ya berbagai sektor keuangan dan pembayaran. Jadi sebenarnya ya diversifikasi ini merupakan indikasi jelas bahwa proyek ini tidak hanya sekedar mimpi, namun juga bertujuan untuk menjadi bagian integral dari ekosistem keuangan global. Kemudian dalam pernyataannya ya, dalam upaya membuat mata uang kripto ini lebih diakses ya, lebih mudah tentunya. Kemudian Finerwalk telah mengambil pendekatan unik dengan penambangan Bitcoin. Kemudian pengguna Finerwalk terus bertambah, semakin lama semakin banyak ya. Kemarin ada bagaimana kita bisa mendaftarkan orang lain lagi seperti itu. Kemudian masih banyak juga tantangan-tantangan yang dihadapi oleh core team sampai hari ini tentang utilitas ya, kemudian ekologi yang ya bergabung di Finerwalk ini masih banyak dibutuhkan, seperti juga regulasi ya dan adopsi yang lebih luas. Jadi Finerwalk dan Nicholas Kokalis ini tetap optimis tentunya, yaitu untuk masa depan, teman-teman. Nah, jadi kalau cerita masa depan ini kita mengikut saja ya, apakah masa depan kita juga baik atau tidak nantinya dengan Finerwalk ini ya, tentunya kita terus mengikut dari kabar dan berita Finerwalk selanjutnya. Dan kemudian salah satu fitur paling mencolok dari jaringan Pi adalah mereka telah menggunakan metode penambangan berbasis komputer yang memerlukan daya besar. Jadi tentunya mereka tidak menggunakan listrik ya. Nah, seperti itu. Kemudian juga model penambangan jaringan ini dirancang menciptakan kesetaraan. Kemudian juga untuk mencegah penyalahgunaan ya, Finerwalk mengadopsi pendekatan verifikasi antarmuka ya, manusia dan komputer seperti KYC yang dilakukan secara HCI ya. Dan kemudian Finerwalk tidak mengandalkan penambangan berbasis komputer yang mempunyai daya besar. Dan kemudian potensi kemitraan dan integrasi juga, Finerwalk memiliki potensi besar untuk mengembangkan ekosistemnya melalui kemitraan. Kemudian juga seiring pengembangannya ya ada potensi proyek lah yang dapat bekerja sama dengan bursa mata uang kripto termuka, dan hal ini memungkinkan Bitcoin untuk diperdagangkan dan diperjualbelikan di platform terkemuka sehingga memudahkan pengguna untuk mengakses dan menukar koin Pi. Kemudian juga jaringan Pi juga dapat menjalin kemitraan dengan menyediakan layanan keuangan seperti perusahaan, asuransi atau lembaga keuangan.
Hal ini dapat membuka peluang bagi pengguna Finerock untuk mengakses produk keuangan tradisional dengan menggunakan Picoin. Nah, jadi jelas ya teman-teman, Picoin dapat mendorong pengembangan aplikasi custom ya yang terkait dengan ekosistemnya. Nah, jadi tentunya tantangan regulasi dan keamanan, kemudian juga ya hal-hal yang menyangkut Finerock ini sangat luas sekali teman-teman. Intinya ya, meskipun banyak tantangan yang signifikan ya, semuanya harus diselesaikan dengan bijak oleh core team sendiri, dan tentunya juga oleh kita semuanya yang dalam upaya mereka untuk menanggapi tantangan ini ya. Finerock mampu membangun reputasi sebagai proyek mata uang kripto yang aman, terpercaya dan patuh, dan tentunya mendukung misi dan visi mereka untuk menjadikan mata uang kripto lebih mudah diakses, tentunya seperti itu. Nah, jadi itu teman-teman ya, tentunya berita ini ya tentunya untuk Nicolas Kokkalis lah yang mengerti, dan kita untuk mengikut sajalah seperti itu. Oke, terima kasih teman-teman. Mudah-mudahan berita ini bermanfaat buat kita semuanya, dan semangat terus untuk ya menambang, dan kita tunggu open mainnet di bulan-bulan